Saya ini punya falsafah, punya kekuatan bahwa keluarga adalah sesuatu yang paling utama. Jadi basically Mama Evi selalu mengajarkan kepada siapapun, bahkan usaha saya pun adalah saya nggak mandang ini bisnis, adalah family. Siapapun yang menjadi pegawai saya pun family, my family. Kita nggak pernah, karena basically kita itu adalah keluarga yang harmonis. Berangkat dari keluarga harmonis ini kita akan berkarya untuk menyebarkan sebuah keharmonisan. Padahal Mama Evi ya sering ditusuk orang pasti ya. Ya sering lah. Orang banyak kok. Sering lah. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan hari ini saya benar-benar ingin sekali membuat sahabat di sana mendengar dan menyimak baik-baik podcast saya kali ini. Karena bintang tamu saya bukan bintang tamu biasa-biasa. Beliau ini adalah ibu segala bangsa, Grace Evi Ekawati yang luar biasa. Beliau adalah ketua Perbasi. Tapi setelah saya ini ngobrol dengan beliau ini, benar-benar saya terenyuh loh. Makasih Mama Evi udah datang di Bintang Tamu Channel. Loh, saya pun datang ini juga bukan tanpa reason, ada reasonnya. Ada reasonnya. Ya, ada reason. Mungkin sahabat-sahabat di sana tolong kali ini, sebelumnya kita nggak pernah menghimbau ya Lun ya, kalau kita jangan di skip video saya ini karena benar-benar luar biasa dan membangun dari seorang Mama Evi. Betul. Gimana Mama Evi? Awal mulanya bisa menjadi wanita, kita semua kenal Mama Evi ini dari Ketua Perbasi ya. Iya betul. Padahal di belakang itu Mama Evi ini adalah seorang ibu angkat, ibu asuh ya. Ibu asuh. Dari 50 lebih. Ya anak. Jadi basically sebetulnya memang hati kita tuh di anak-anak, bukan ketua yang kita butuhkan. Tapi kalau ternyata Tuhan menaruh saya di ketua, saya jadi tahu sekarang kenapa saya harus jadi ketua. Karena dengan saya jadi ketua, semakin banyak hal yang kita bisa perbuat. Tapi dulunya kita hanya bermimpi simple. Karena kita basically ibu, seneng anak, dan selama ini membantu anak-anak itu berhasil, ya saya cuma pikirnya saya punya banyak anak, gitu aja. Mama Evi sendiri pribadi punya anak berapa? 4. Anaknya 4? 4. Masih bisa melayani 50 anak yang lain? Bisa, bahkan lebih dari itu pun bisa. Di sekolahin? Tergantung masing-masing, kebutuhan masing-masing. Ada yang datang sudah selesai dengan sekolahnya, ada yang bermimpi, contohnya ada anak dari Jakarta, bermimpi ngomongnya Hotman Paris. Begitu ketemu Mama Evi, karena dia tahu hati kita tuh memang untuk anak, dia langsung bilang, Mama Evi boleh ikut enggak? Loh, kenapa kok kamu ikut saya? Ya karena saya tahu Mama Evi itu mama yang sangat sayang sama anak. Setiap anak Mama Evi bantu dan saya mimpinya Hotman Paris. Hah? Mimpi Hotman Paris? Kenapa kok mimpi Hotman Paris? Ya karena saya ingin juga membalik dunia saya supaya dengan saya sukses saya bisa membuat banyak orang menjadi berkat. Oke, kalau gitu kamu sekolah. Akhirnya saya sekolah dulu di WK ngambil hukum. Sambil kita pun basically kan sarjana hukum. Jadi cocok lah kalau memang seseorang itu bermimpi itu karena kita memang di situ. Walaupun kadang-kadang kita nggak di situ pun kita juga mau membantu mengupayakan. Contohnya ada anak angkat saya mimpi passionnya di roti, ya saya bukakan toko roti. Walaupun dia yang nggak konsisten, dia yang misalnya lemas, di mana dia pergi, ya kita pun kita tutup. Karena kalau kita gagal ya sudah ikhlas. Ya sudah ikhlas, nggak apa-apa. Berarti kalkulator manusia ini enggak sama-sama kalkulatornya Tuhan. Oh, jangan dipakai kalkulator manusia. Pokoknya bahasanya gini, kalau orang-orang bilang, yang kenal saya selalu ngomong gini. Kalau Mama Evi, kalau dihitung kalkulator bisnis, Mama Evi pasti rugi. Nggak bisa. Dan memang saya nggak pernah pakai kalkulator bisnis. Karena semua anak angkat itu bukan saya butuh usaha, saya besarkan dan saya butuh anak untuk menjaga, tidak, kebalik. Saya itu dikasih Tuhan anak, dan punya passion, malah saya akan membantu mereka sesuai passionnya mereka. Dimana contoh, saya itu bukan orang yang ngerti roti, dia passionnya roti, akhirnya caranya ngajari gimana? Kalau sekolah buat aku kesuwen, karena aku praktisi. Akhirnya tak panggil bakery, gaji 3 juta, hanya ngajari dia. Bikin kue tak beli no bahan, eksperimen no dewe, bantat nangis tak motivasi. Jangan nangis, memang nggak layak dijual. Tapi bisa dimakan, nggak usah takut karena dia merasa feeling guilty. Aduh mah nggak berhasil bantat kan mama rugi, biaya beli bahan, nggak apa-apa. Karena jadi kalau dihitung-hitung secara bisnis ya rugi pak. Ya panggil bakery aja buka toko roti wis pinter, wis hasilnya bagus, kasih profit. Ini ngajari orang yang mimpinya roti tapi nggak bisa bikin roti. Tapi ya tak ikuti. Kadang-kadang saya dibilang sama suami saya, kamu mama yang gila.
Tapi gilanya mama yang satu ini bukan gila yang salah. Gilanya adalah menjiwai setiap anak. Dan untuk menjiwai itu kita harus masuk. Ya kadang-kadang dibilang gendeng. Kenapa? Contoh aja, anak saya tiba-tiba saya tidak bisa basket. Saya bukan pemain basket. Teman saya yang dari Tulungagung ngomong gini, hah, ketua Jatim itu Mama Evi nggak salah, Mama Evi nggak bisa basket. Tapi bisa jadi ketua basket dan bisa membawa anak-anak punya prestasi hebat. Itu kan tidak mudah. Karena kita bukan di situ. Mimpinya Perbasi di bawah naungan Mama Evi apa? Dulu pertama kali ketika saya duduk dipilih orang jadi ketua harian, orang yang lain yang pintar basket mencibir. Lah wong itu bukan orang basket kok duduk jadi ketua ya nggak jadi. Piye carane? Piye carane basket aja nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi di saat yang tidak ngerti tapi punya hati, punya kemauan dan mau belajar, aku loh lebih hebat daripada orang yang katanya orang hebat. Katanya sudah orang. Berapa periode nih Mama Evi sudah? Sekarang untuk di Jatim baru periode pertama. Baru? Ya. Tapi pergolakannya luar biasa ya? Iya, di mana di Rakernas di Jakarta kemarin Mama Evi juga harus presentasi dari seluruh provinsi, hanya Jatim yang disuruh presentasi karena geraknya tuh nggak ada ketua yang mau turun ke bawah sampai 38 pengkap-pengkap didatangi semua dan nggak cuma sekali, 100 kali lebih kita datang. Jadi setiap hari Mama Evi itu keliling. Kalau mau jumpa Mama Evi harus appointment. Karena kalau enggak saya keliling satu hari itu makan pagi di kota mana, makan siang di kota mana, makan malam di kota mana. Itu udah biasa. Dan saya nyetir sendiri. Hah? Nyetir sendiri. Tanya sama semua yang luar kota nyetir sendiri? Yes. Tanya semua pengkap-pengkap sudah tahu kok Mama Evi nyetir sendiri. Tanpa sopir? Sebetulnya ada. Bukan sopir, tapi anak angkat yang menemani. Karena kan tidak mungkin seorang mama jalan sendiri. Butuh pendamping. Nah, ketika butuh pendamping, anak angkat saya tuh yang ngikuti harus bergilir. Tidak mampu ngikuti Mama Evi yang 54 tahun ini. Dia bergilir, gantian ya, aku kesel besok. Tapi Mama Evi tak nggak pernah diganti. Dan Mama Evi selalu hadir. Lah ketika dia nyetirno saya, dia ternyata ngantuk. Di saya saja, jam 12 saya dari Jember masuk ke Surabaya, jam 4 sudah masuk di Depan Hotel. Jujur loh, saya ngobrol dengan Mama Evi ini, saya kayak sampai nangis karena melihat hatinya yang luar biasa. Oh iya, kalau soal hati, saya ingin kalaupun hari ini saya harus ngomong sebuah hati yang besar. Bukan karena aku ingin sombong, enggak. Tapi aku ingin memotivasi anak-anak. Perempuan kalau mau bergerak dengan pakai hati, dia akan luar biasa. Meskipun semua punya apa-apa ya. Loh, Mama Evi lo gak bisa basket, artinya gak punya apa-apa. Ilmu basket gak tahu. Tapi kita bisa berbuat sesuatu karena sebuah hati. Jadi kalau berbuat sesuatu, bukan modal utamanya, hati. Mau nggak? Kalau mau, semua ada jalan. Kalau nggak ada mau. Kalau mau pun, kalau misalnya kita punya pun, nggak mau, nggak ada jalan. Luar biasa. Banyak orang di Surabaya ini hebat-hebat. Uang banyak, waktu banyak, tapi belum tentu mau. Bagaimana cara Mama Evi membagi waktu dengan keluarga sendiri, dengan anak-anak, ya, dengan apa ini namanya? Semuanya. Karena saya kan juga bisnis. Ya, saya ini punya falsafah, punya kekuatan bahwa keluarga adalah sesuatu yang paling utama. Jadi basically Mama Evi selalu mengajarkan kepada siapapun, bahkan usaha saya pun adalah saya nggak mau ini bisnis, adalah family. Siapapun yang menjadi pegawai saya pun family, my family. Kita nggak pernah, karena basically kita itu adalah keluarga yang harmonis. Berangkat dari keluarga harmonis ini kita akan berkarya untuk menyebarkan sebuah keharmonisan. Padahal Mama Evi ya sering ditusuk orang pasti ya. Ya sering lah. Orang banyak kok. Sering lah. Saya pikir kalau podcast ini dididik sama orang se-Jawa Timur pun, se-Jawa Timur bagi mereka yang dulunya berseberangan sama Mama Evi akhirnya berbalik menjadi sayang, mereka lah yang bisa jawab. Bagaimana dia menghantam saya, menzolimi saya, apapun yang dia lakukan, saya ikhlas. Saya kalau ada anak yang jahat, saya cuma ngomong gini, gak apa-apa nak, kamu belum mengenal saya dan kamu belum sayang sama saya. Tapi apapun bunyinya kamu adalah anak saya, sejahat apapun kamu kepada saya tetap sayang kamu. Jadi itu kadang-kadang yang membuat dia akhirnya merasa salah dia. Bagaimana cara Mama Evi bisa merecharge terus energi yang luar biasa ini setiap hari? Mindset. Ya, mindsetnya apa? Mindsetnya adalah kalau kita berbuat sesuatu, janganlah berpikir kau berbuat sesuatu untuk orang lain. Pasti kecewa. Pasti. Karena memang sudah dari sononya kalau manusia itu suka mengecewakan manusia. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia selalu tepat janjinya. Dan ketika kita berbuat ini bahwa yang
Umumnya orang kalau berbuat untuk diri sendiri kan paling seneng. Ya. Makanya orang bilang ego. Kita rubah aja mindset kita bahwa kita melakukan kebaikan untuk dia, all out ini bukan untuk dia, untuk kita. Supaya kita hidup dalam barokah. Semuanya itu loh, sampai orang ngomong, Mama Evi kok nggak pernah kesel, ya itu barokah. Mama Evi kemarin anaknya kecelakaan, iya kecelakaan sampai akhirnya selamat, ya barokah. Mama Evi sehat walafiat, barokah. Kalau dia mau kerja saya dari jam 8, bukan jam 8 ya, saya jam 7 udah bekerja sampai jam 12 malam. Boleh tanya, silakan siapa yang kenal Mama Evi komen di IG-nya atau di YouTube-nya. Komen ini di bawah. Komen. Kalau mau protes, suruh protes karena pasti mereka bilang, ya aku tahu sendiri. Karena untuk jumpa sama Mama Evi itu Mama Evi nggak pernah nolak, enggak. Sampai aku bilang, boleh nggak ketemu Mama Evi? Saya sebetulnya nggak bisa, tapi kalau kamu mau jam 12 malam saya bisa. Ditemui, saya temui. Sampai orangnya habis saya temui. Kadang-kadang ngantuk pun, gak apa-apa ya aku rotok ngantuk titik, tapi apa masalahmu, apa yang bisa aku bantu? Meskipun Mama Evi tidak bisa menyarikan solusi, tetap dicarikan ya? Insya Allah solusi itu selalu ada. Masalahnya dia mau apa tidak. Karena setiap jalan itu ada. Mau jalan kecil, jalan besar, jalan sulit, jalan mudah, selalu ada. Jalan itu gak pernah buntu. Anak-anaknya Mama Evi kan ada yang sukses. Ya insya Allah anak saya sukses semua, termasuk anak angkat. Anak angkat ini ya? Ya. Kunci sukses itu apa sih dari seorang Mama Evi? Kunci sukses dari seorang Mama Evi adalah jadilah anak yang baik. Karena apapun yang kita perbuat kalau nggak ada barokah berat. Perjuangan apapun, sekecil apapun, segede apapun, yang paling besar itu adalah barokah. Untuk mendapatkan barokah, kau harus hidup yang baik. Contoh, nomor satu? Ya punya iman. Sama Tuhan ya? Ya. Yang Islam ya sholatlah lima waktu. Saya nggak pernah merubah apapun dari orang. Karena yang penting adalah masing-masing punya keyakinan dan dia akan diberikan yang terbaik oleh Tuhannya. Berarti yang muslim harus sholat 5 waktu. Boleh tanya sama Ibro Kumar, YouTuber hebat. Bagaimana perjalanannya dia? Saya tanya ketika datang kepada saya 2016. Boleh disaksi. Boleh. Bahkan lihat aja IG-nya Ibro Kumar bagaimana dia juga menyebutkan bahwa ketika seorang non-muslim ngajari sholat 5 waktu, dia makjleb katanya. Artinya kita nggak pernah nyuruh yang lain. Kembali kepada imanmu. Karena iman semua itu baik. Yang kedua, Bapak? Yang kedua ya tetap berjuang. Berani fighting. Nggak boleh lemah. Nggak boleh. Karena memang Tuhan juga mengajarkan berdoalah dan berusahalah. 2 itu jalannya. Luar biasa ya Mama. Cuma dua kata itu aja. Berdoa dan berusaha. Itu terbukti realistis. Sangat terbukti. Kalau enggak akan ada Mama Evi hari ini dari yang nol. Orang-orang yang dari Tulungagung, asal saya Tulungagung tahulah. Mama Evi itu asalnya dari mana, siapakah dia. Dan hari ini siapa. Itu semua orang boleh bisa. Menjadi ibu segala bangsa ini dari mulai umur berapa? Tahun berapa ini? Itu sebutan yang bukan saya predikat ya. Mereka yang memberikan. Oleh karena anak angkat saya itu ada yang negro, Singapura, Madura. Akhirnya orang-orang ngomong, wah ini ibu skala bangsa, ibu. Akhirnya dimanapun, misalnya kayak ketua perbasis saya, Bapak Dani Kosasi, terima kasih untuk selalu membanggakan Mama Evi di Jawa Timur. Beliau selalu ngomong, ini loh ibu skala bangsa. Dari tahun berapa panggilan tersebut? Saya exactly memang nggak tahu, karena dari dulu ketika bermimpi, saya sebelum punya posisi masih ibunya anak-anak masih kecil, memang saya pernah bermimpi. Di mana saya bertanya sama suami, Pak, kok aku dibilang ibu skala bangsa itu apa artinya? Lah waktu itu saya aktif di Tulang Rusuk, di mana saya ketua bidang sosial Katolik. Jadi saya itu kan keliling ke panti-panti, ya suami saya menerjemahkan, ya karena kamu kan sering ke panti, ketua bidang sosial, ya kamu ibunya anak-anak. Segitu toh, ibu skala bangsa itu mimpi ya. Tapi ternyata seiring jalan waktu, ternyata bukan itu. Ibu segala bangsa itu yaitu siapapun itu datang kepada Mama Evi dan tidak pernah tak tolak. Dan dengan segala masalahnya kita membantu dengan betul-betul all out. Dan akhirnya mereka memberikan pendidikan itu. Karena Mama Evi walaupun basket, punya rumah basket yang saya sediakan untuk membantu anak-anak daerah supaya tidak ada kesenjangan basket antara daerah dengan Surabaya. Tinggal di rumah saya di Wisata Bukit Mas 3 lantai, full AC semua, bersih semua karena itu rumah yang sangat layak untuk sebetulnya untuk kos-kosan, tapi dirubah menjadi rumah basket semenjak Mama Evi jadi ketua Jatim. Bahkan Timnas pernah tinggal di sana free, dari Cirebon GMC juga tinggal free, bukan cuma Jawa Timur yang menikmati,
Dan itu tujuannya sebetulnya untuk Jawa Timur membantu daerah supaya kesenjangan basketnya tuh tidak menyolok karena Surabaya hebat, daerah kurang jam terbang, tak suruh datang mau naik belajar. Loh, belajar tuh tak cari no musuh, tak cari no lapangan, tak cari no KB, tempat tinggal gratis, masak-masak dewek karena aku ndak ada orang, tapi ada dapurnya. Yang penting yang paling mahal itu kan tempat tinggal. Setelah mereka cuma bondo, sewa bemo bisa datang, atau sewa mobil datang, dia sudah dapat ilmu. Karena semuanya free dari Mama Evi. Berarti menjiwai segala sesuatu. Bukan cuma menjiwai, saya sangat mencintai semua anak yang ada di negeri ini. Saya lupa kalau saya tidak melahirkan. Saya lupa kalau nggak diingatkan gini. Sahabat sekalian, jujur saya sampai speechless dulu kali ini. Saya lupa. Luar biasa bintang tamu saya. Karena teman-teman saya suka tanya, kamu kok bisa ya anak pembantu injek-injek kepalamu? Aku sering sosial kemana-mana. Satu yang saya nggak bisa lakukan, anak pembantu injek-injek kepalamu karena tidurnya sama saya. Anak pembantu, saya yang ngopeni, injek-injek kepala saya. Ya udah biasa, tapi nggak apa-apa. Nah, dia bilang aku nggak bisa pelayanan kayak gitu karena aku suka membantu yang ngasih tok, tapi aku tidak sampai kayak nggak mau terjun lah. Nggak mau. Tapi kalau saya betul-betul lupa kalau saya tidak melahirkan, lupa kalau saya itu ketua. Makanya di Jatim ini orang bilangnya bukan ketua, mama. Saya kalau ketua biasanya harus duduk di tempat yang tinggi, betul, harus apa, harus di red carpet atau apa. Kalau saya enggak. Jadi mereka suka bilangnya ini bukan ketua Perbasi, ini mama segala bangsa. Makanya ketika saya keliling di daerah, anak-anak lihat di lapangan, toh kita lagi berada di lapangan, anak bakso lewat, tak panggil, diborong. Makan bareng, anak-anak duduk di bawah. Yang lesot, kalau nggak ono kursi, yang lesot bareng saya pun juga ngelesot. Targetnya Mama Evi ke depan apa? Target apa dulu ini? Kalau target basket, ya tentunya Jawa Timur harus yang terbaik. Tapi kalau ngomong sebagai ibu, targetnya untuk saya bisa menjadi ibunya segala bangsa yang semakin banyak anak yang boleh kita selamatkan. Karena setiap anak di negeri ini butuh seorang mentor dan punya hak. Gitu. Berarti Anda saya ingin melengkapi, saya ingin pelayanan bisa ya? Bisa. Saya ingin menjadi ibu yang melengkapi ibu-ibu kandung mereka. Melengkapi sebagai melengkapi. Saya nggak ingin mengambil. Ya. Saya tidak akan mengambil mereka. Bahkan semua anak saya susah ajari untuk mencintai ibunya. Karena restu dan kehebatan mereka dari ibunya yang melahirkan dia. Saya itu hanya pembantu ibumu. Dan saya siap menjadi pembantu ibu mereka. Berarti Mama Evi siap untuk melakukan semua itu. Bahkan kalau misalnya ada yang sahabat di sana mau membantu pergerakannya Mama Evi punya. Sekarang ini sudah banyak membantu. Bisa ya? Bisa. Terbuka Mama Evi. Terbuka. Berarti intinya supaya anak-anak Indonesia bisa lebih maju. Oh iya. Tapi kalau segala bangsa ya bukan Indonesia aja ya Mama Evi ya. Iya, karena di Singapura pun saya terima, negro pun saya terima. Karena sudah pernah terjadi anak negro ikut sama saya. Oh iya Mama Evi? Iya. Iya. Namanya pemain basket Jeremy Cram. Itu pernah tinggal ketika dia di sini tidak dipakai oleh siapa-siapa. Dia nothing, dia datang ke saya sampai saya tanya, kok kamu tahu Mama Evi? Iya, saya tahu. Semua orang tahu di basket ini kalau Mama Evi peduli. Dan aku ingin jadi anaknya Mama Evi, aku ingin banyak belajar. Dan saya senang di Indonesia ini. Terpaksa aku carikan kerjaan. Melatih di klub yang ada di Surabaya. Saya mintakan gaji, tapi ya semampunya mereka. Mereka mampunya 5 juta ya diterima. Tapi itu kan barokah kan daripada enggak orang. Niatnya kan memang bukan kerja, tapi memang kepingin senang bisa melatih anak-anak. Ya ayo, jangan ngomong bicara uang. Uang itu gak ada artinya. Bicaralah hati. Hati itu penuh luar biasa. Hati itu kekuatan dari semua hal. Perdamaian kuat karena hati. Anak hebat karena hati. Mama Evi ini juga terbuka untuk seminar-seminar di mana untuk melayani. Siapapun kalau mengundang saya tidak pernah no. Saya akan bilang yes. Luar biasa loh sahabat sekalian, beliau ini adalah seorang. Tidak usah dibayar. Tidak usah dibayar. Tidak usah. Beliau ini adalah seseorang yang sedang posisi di atas dan semua itu untuk rakyat. Yes. Saya nggak usah dibayar. Lah Mama Evi untuk liburan sendiri menyempatkan waktu ya kadang ya. Contoh ya. Contoh yang paling gampang. Di saat saya itu anak saya kecelakaan di BSD di Jakarta. Kebetulan dia berdua sama-sama basket. Yang satu harus berpulang ke surga. Tapi waktu itu yang beritanya tuh anak saya meninggal. Beritanya. Anak kandung? Anak kandung. Beritanya anak saya meninggal. Jadi saya waktu itu cuma bilang, aduh Tuhan, masa anak saya hilang. Ya kan. Terus akhirnya
Jarak berapa saya dikasih tahu, aduh salah, yang meninggal temennya. Begitu saya tahu temennya meninggal, saya ngomong sama suami saya nggak jadi berangkat. Duh kok iso, anakmu dulu lagi di rumah sakit, gini-gini. Masalahnya dia sing satunya juga anak saya. Dua-dua anak saya. Enggak, kan saya tuh memeteraikan diri. Seluruh anak basket adalah anak Iya, saya. maksudnya dua-dua sudah merupakan anaknya. Ya kalau satunya saya nggak kenal sih sebetulnya. Ya saya tahu ini temannya anak saya, yang sangat dekat sama anak saya. Tapi buat saya seluruh anak basket itu anak saya. Itu kan mindset kan. Betul. Walaupun dia nggak mengakui saya, tapi saya memeteraikan diri saya tuh ketua basket Jawa Timur, berarti orang basket di Jawa Timur itu anakku KB. Dan aku bertanggung jawab terhadap kehidupannya dia. Jadi ketika saya diajak suami saya untuk menjenguk anak saya di Jakarta, saya bilang nggak. Apa yang harus aku lakukan? Senang anakku sendiri hidup? Atau saya harus menangis? Kan enggak. Ini kan panas dingin jadi satu. Betul. Jadi saya bilang, saya nggak mau hadir. Papa aja. Apalagi saya juga punya tanggung jawab di Mazda yang ada di Lamongan. Itu lagi memanggil saya, sudah appointment dan berharap saya hadir. Bayangkan, seorang Mama Evi ya bukan gubernur Jawa Timur, baru basket. Disambut Abik Riok Ponorogo, anak-anak pakai baju, sudah bikin kayak aku ini gubernur Jawa Timur, padahal bukan. Saya hanya ketua basket Mama Evi. Disambut kayak gitu, saya nggak ingin membuat kecewa. Jadi saya bilang, saya selesaikan tugas negara dulu. Berarti anak ini tadi anak kandung tidak dijenguk. Tidak apa. Tak suruh papa yang mewakili. Saya akhirnya pergi tetap melakukan tugas negara. Setelah tugas negara selesai, malah saya di sana dapat barokah. Terima kasih Pondok Pesantren Mazda memberikan doa, atau bikin spanduk gambar anak saya, doa kesembuhan untuk Jojo. Dan begitu saya setelah selesai dari sana pergi ke Jakarta, gila nggak? Sobeknya itu luar biasa, tidak ada gagal otak, tidak ada apa-apa, dan well sampai hari ini. Itu cuma karena doa. Bener Ji, aku tuh gara-gara itu seluruh keluarga saya yakin dan memeteraikan diri, mamaku memang punyanya orang lain, bukan punyanya mereka. Tapi yang untungnya anak-anak bisa menerima ya. Saya sampai nangis loh. Anak-anak bisa menerima karena dia tahu bahwa memang mamahnya itu betul-betul istilahnya yang Tuhan suruh untuk menjadi berkat anak-anak. Luar biasa. Ya, jadi mereka justru saya senang dengan anak-anak yang kerjasama, termasuk suami. Suami saya sekarang jadi suami mandiri. Di mana dulu itu kalau misalnya kemana saya sebagai seorang istri selalu tunduk tawaduk untuk menyiapkan baju. Tapi saya harus berangkat ke Magetan jam 11 malam karena undangannya pagi jam 6. Saya berangkat waktu itu pada suami harus pergi dan dia harus menyiapkan baju sendiri. Mandiri suami saya. Terima kasih. Terima kasih dengan suami. Karena saya terus terang, saya terima kasih kepada seorang laki-laki yang dimana secara kodrat wanita itu tetap harus menghargai suami. Apapun hebatnya kita. Tapi kalau suami bisa mengerti pada posisi tanggung jawab kita, sehingga dia bisa melakukan sendiri, itu apresiasi buat saya. Karena sebetulnya itu tugas saya. Jadi kerjasama yang bagus ini, saya cuma bisa bilang sama anak saya, contohlah, bapak yang baik, suami yang baik itu seperti ini. Karena dia tahu bahwa mamahnya itu punya fungsi yang sangat banyak. Jadi kalaupun tidak membantu bersama saya keliling Jatim, tapi minimal mempermudah, tidak mempersulit. Jadi Mama Evi luar biasa punya saudara di luar sana. Iya. Mama Evi hari ini makasih banget sudah mau datang di Bintang Tamu Channel. Saya juga terima kasih. Karena hari ini saya merasa dapat blessing bahwa saya punya kloningan. Ada Mama Evi yang luar biasa di sini. Justru saya mau ngajak, ayo Laci. Ayo. Bahwa anak-anak kita di luar sana tuh membutuhkan kehadiran seorang ibu. Butuh mentor. Ya, apalagi kita diberi karunia untuk itu, ayolah kita melayani mereka. Insya Allah nanti akan ada barokah tersendiri. Ya, anak cucu kita akan diberkati dengan baik. Amin. Ya, makasih ya Mama. Ya, sama-sama. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dari setiap minggu yang kita berikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya dan tekan tombol like. Sekian dari kita, Bintang Tamu Channel.